ulama kita mengatakan bahwa yakin itu iman dari A sampai Z. Iman seluruhnya itu yakin dari A sampai Z. Itu dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat besar Nabi SAW. Kata beliau, al yakin al imanu kulluhu. Yakin itu iman dari awal sampai akhir seluruhnya, A sampai Z. A sampai Z. Dan ini menunjukkan bahwa untuk memiliki iman dari A sampai Z itu kita butuh ilmu. Karena pada dasarnya yakin itu tadi sudah kita jelaskan, perkataan Ibnu Mandzur, ilmu. Ilmu. Jadi jangan pernah berharap punya keyakinan tanpa ilmu. Jangan pernah berharap menjadi orang yang yakin kepada Allah, yakin terhadap perintah dan larangan Allah kalau kita nggak pernah mau belajar, kalau kita nggak pernah mau datang ke kajian, nggak pernah mau ikut kajian online misalnya. Sekarang udah dimudahin banget, apalagi kita punya wifi gratisan, itu nggak ada apalagi alasannya, nggak ada alasan. Yakin itu iman secara keseluruhan dari A sampai Z. Al imanu kulluh. Al imanu kulluh. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ra'sul ibadatil qalbiyah. Keyakinan itu adalah induk dari ibadah-ibadah hati. Wa huwa qalbul iman, dan dia inti dari keimanan. Walubbuhu, intinya, core-nya. Jadi iman itu udah inti, intinya inti keyakinan. Wa huwa a'la darajatil iman, dan inilah tingkatan iman yang paling tinggi. Lu jelaskan dalam kitab Al-Fawaid. Jadi iman itu sudah gitu, inti ajaran agama kita kan iman. Nah intinya, inti core-nya iman yakin. Itu udah intinya, inti keyakinan. Keyakinan. Itu poin. Dan tadi kita katakan ini sangat ditentukan dengan seberapa dalam ilmu kita tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana kita meresapi hal tersebut dan memasukkan itu ke dalam hati kita. Makanya sebagian ulama mengatakan tanda orang yang yakin itu sama Allah, atau tanda orang yang yakin, an-nadhar ila Allah fi kulli syai', senantiasa melihat Allah dalam segala kondisi, warruju ilaihi fi kulli amrin, dan mengembalikan semua kepada Allah dalam segala sesuatu, wal isti'anah bihi fi kulli hal, dan selalu minta pertolongan kepada Allah dalam segala kondisi. Subhanallah. Selalu melihat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya kondisi bisnis saya berantakan begini? Dilihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Razzaq. Oh, tenang aja, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita
kita punya masalah rumah tangga misalnya, coba kalau kita lihatnya ke makhluk, sakit hati terus jamaah. Tapi coba kita lihat ke Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa saya, mengangkat derajat saya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan uji. Maka jiwanya menjadi besar. Yakin tuh. Lah, otomatis lahir keyakinan. Karena bertumpunya kepada Allah. Segala sesuatu kembalikan ke Allah. Ini ada solusi ini, tanya lo. Ini sama Allah boleh apa enggak? Belum tahu ya, ya tanya dulu dong. Coba kita tanya guru kita, tanya ustadz kita. Boleh, bismillah. Enggak boleh? Udah enggak. Pokoknya semua kembalikan aja kepada Allah. Allah bilang AA, Allah berfirman BB, kembalikan ke Allah. Itu keyakinan. Katanya yakin. Kan gak ada keraguan-keraguan. Dan segala kondisi minta pertolongan kepada Allah. Itu udah, itu al-yakin. Selalu melihat kepada Allah. Lalu kembalikan semua kepada Allah. Lalu minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita bisa sampai titik ini, maka kita yakin sebagaimana standar para ulama. Makanya kata Ibnu Qayyim, a'la darajatil iman. Ini tingkatan iman paling tinggi. Ini lubbul iman, ini inti dari iman. Inti dari iman itu itu. Inti dari iman itu. Inti dari iman itu hal tersebut. Kalau kita ingin, nah demikian, dikit-dikit kembalikan ke Allah. Coba lihat, kenapa ya saya begini ya? Coba kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Lihat nama-nama dan sifatnya mana yang cocok dengan kondisi kita. Pada saat kita itu tadi kita udah mulai putus asa dalam memperjuangkan mimpi kita atau cita-cita kita atau keinginan kita, ingat lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Berarti apa susahnya mimpi saya dengan apa bagi Allah? Gampang, ayo bismillah. Minta pertolongan sama Allah. Ketika kita merasa terpuruk, jatuh lagi dalam kesalahan, Allah Ghafurur Rahim. Apa susahnya Allah menghapuskan dosa-dosa saya? Yakin lagi, semangat lagi. Begitu mau ditawarin maksiat depan mata, ini kondisi lagi susah, ada project tapi haram, ingat syadidul iqab, Allah maha pedih siksanya. Enggak. Lalu kita kaitkan dengan konsep man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan min, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Enggak, mohon maaf, enggak mau tuh. Ini yakin di dalam jemaah.